Shalom. Masih sukacita? Sukacitanya berlimpah? Dompetnya berlimpah? ATM-nya berlimpah? Haleluya. Saya yang senang. Saya senang kalau saudara diberkati. Saya berdoa jemaat JKH Om diberkati kaya raya. Haleluya. Foya-foya. Oh, amin juga ya. Dan masuk surga. Enak aja. Semua siap diberkati firman Tuhan hari ini? Tema bulan ini adalah keintiman. Jika bicara tentang keintiman, itu ngomongin tentang kekristenan banget. Maka saya selalu katakan, kekristenan itu bukan soal agama. Kekristenan itu bicara tentang relationship. Makanya di dalam kekristenan ada kata intim, kata hubungan. Maka di dalam kekristenan, yang saya katakan bukan agama, tapi ngomongin soal hubungan. Bahkan di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, ngomongin tentang hubungan kita dengan Bapa. Amin. Maka hari ini kita akan belajar sama-sama kata intim. Kata intim tidak hanya sekedar terjadi begitu saja. Maka hari ini saya akan berbagi sharing sesuatu yang agak keras dan ini penting. Tentang komitmen dan kesetiaan. Tanpa itu, jangan cepat-cepat ngomong intim. Halo? Anak-anak muda yang hari-hari ini serba instan, serba cepat. Hari-hari ini semua yang serba cepat itu terjadi. Dan banyak hal-hal intim terjadi seketika. Ada iya atau tidak? Ada iya, ada tidak. Ya kan? Makanya saya bilang tentang kekristenan, bahkan kemarin waktu Doa Pekerja saya share, bahkan di dalam kekristenan itu semua tentang hubungan. Bahkan dalam penyembahan, waktu kita menyembah Tuhan, bahasa Yunaninya proskuneo. Itu sedekat seperti mencium. Di dalam budaya Ibrani, Yahudi Israel itu ada namanya cium kudus. Jadi kalau udah deket banget, kayak misalnya saya ketemu Pastor Robi, udah deket banget tuh, biasanya cium kudus, dicium keningnya. Kalau di Israel, kalau di sini enggak ya. Jangan salah sangka ya. Tapi di sini. Maka itu sangat dekat sekali ngomongin soal kekristenan itu. Waktu kita menyembah Tuhan itu sedekat seperti mencium. Tapi makanya hari ini kita mau sharing, hati-hati. Kalau terlalu dekat, hati-hati. Saya kemarin dulu katakan, hati-hati sama orang yang sering cium saudara. Karena Yesus pun dijual dengan cara dicium. Jadi hati-hati sama orang yang sering cium saudara. Bisa-bisa dijual saudara. Di sini nggak ada. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Mazmur 37 ayat 5. Sekali lagi saya katakan kekristenan itu ngomongin tentang hubungan yang sangat dekat. Firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Allah. Bahkan di dalam Yohanes katakan kalau kamu makan tubuhku minum darahmu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi itu bukan sekedar dekat, bukan sekedar nempel lagi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ada seorang yang namanya Saulus yang disebut juga Paulus. Tahu? Pekerjaannya dia menyiksa semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Setelah disiksa dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus sama Saulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya orang Kristen? Halo? Baca Alkitab ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Bukan orang Kristen. Jadi ketika orang-orang percaya dianiaya, menerima penderitaan, Yesus yang mengalaminya juga. Makanya di dalam kekristenan bukan bersatu. Makanya di dalam pernikahan kekristenan bukan bersatu, tapi menjadi. Maka di dalam pernikahan kekristenan 1 tambah 1 sama dengan 1. Iya kan? Bukan bersatu, tapi menjadi satu. Itu hubungan yang sangat amat intim. Jadi kalau saudara dicambuk, Yesus juga rasakan. Kalau dicambuk, kalau saudara sakit hati, Yesus juga bisa rasakan sakit hatimu. Tuhan gak tahu, saya tahu kata Tuhan. Tuhan gak ngerti, saya ngerti. Ini sakit banget, saya lebih sakit Tuhan. Halo? Ini hubungan yang sangat dalam. Makanya saya bilang di dalam kekristenan ini hubungan yang transenden. Bahasanya terlalu tinggi ya. Transenden itu bahasa
teologi ya, itu gak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sepintar apapun, secerdas apapun, seluas apapun pikirannya, tidak akan sampai tergapai. Makanya ngomongin soal Tuhan gak bisa dipikirin secara logika. Tuhan jadi manusia itu transenden. Makanya buat kekristenan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi buat orang dunia itu adalah sesuatu yang lucu. Masa Tuhan melahirkan Tuhan? Pernah dengar itu? Tuhan melahirkan gitu. Tuhan jadi anak. Karena itu jauh di pikiran kita, transenden. Gak bisa dimengerti dengan logika. Makanya jangan pakai logika, pakai hatimu, buka hatimu. Biarkan Yesus masuk. Biarkan saudara rasakan keintiman ini dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Commit your way to the Lord and trust Him and He will act. Kata commit, saya udah pernah sharing, saya udah sering banget. Saya udah sering banget berbagi ini. Commit bahasa Ibrani itu yada. Bahasa Yunani ginosko. Itu seperti Adam dan Hawa komit, Adam dan Hawa yada, maka Adam dan Hawa melahirkan anak-anaknya. Jadi mereka menjadi satu dan mereka menghasilkan. Ngomongin soal keintiman dengan Tuhan harus ada hasilnya. Bukan sekedar intim hilang begitu saja. Makanya di dunia ini ada ungkapan yang lucu juga tuh. Cinta satu malam. Oh, tuh tahu loh. Saya nggak salah masuk nih. Tidak bisa hal yang terjadi seperti itu satu malam. Tidak boleh. Maka kita akan belajar hari ini sama-sama. Saudara harus komit terus. Saudara harus setia terus. Tidak terjadi dalam waktu satu malam. Hubungan yang kita bangun itu tidak terjadi dalam waktu satu malam. Di dalam hidup, di dalam pernikahan, dalam pekerjaan, tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Setuju atau enggak? Setuju. Saudara harus komit, saudara harus siada. Saudara harus menempel, saudara harus melekat, saudara harus setia. Untuk sampai ke dalam titik yang namanya hubungan yang namanya intim, saudara perlu usaha yang disebut komitmen dan kesetiaan. Mulai ngantuk kalau ngomongin ini. Saya doa ATM saudara berlimpah-limpah 0 ya tambah 1. Langsung bangkit lagi. Yesus, firman Tuhan katakan kalau engkau komit sama Tuhan, apa saja Dia akan berikan. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Sebenarnya itu sederhana. Halo? Sedekat itu kita dengan Tuhan. Yesus selalu menggambarkan dirinya itu segalanya buat kita. Maka Tuhan juga menggambarkan, Allah menggambarkan dirinya adalah Bapa. Kalau saudara butuh jalan keluar, Dia bilang akulah jalan, datang kepadaku. Saudara haus, akulah air. Saudara merasa di dalam kegelapan, Dia katakan akulah terang. Saudara mau ngomong apa lagi? Segala-galanya Dia berikan kepada setiap kita. Amin. Jadi konsep tentang komitmen, tentang kesetiaan, itu Tuhan dulu yang lakukan dalam kehidupan kita. Waktu Dia ciptakan Adam dan Hawa, sempurna, serupa segambar dengan Dia. Tapi ternyata Adam dan Hawa tidak sesuai dengan rencananya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau pakai pemikiran logika saya ya, ini kayak kita bikin masakan. Masak. Terus kasih garamnya kebanyakan, jadinya terlalu asin. Biasanya ibu-ibu tahu kalau terlalu asin siapa? Tambahin apa? Tambahin gula gitu ya, tambahin air. Tapi kalau bapak-bapak yang masak, kalau saya masak udah ulang aja dari awal. Ya kan? Buang aja semua. Sama kayak saudara bikin sesuatu terus tiba-tiba gagal, mendingan ulang dari awal. Bisa nggak? Saya mau tanya sama bapak ibu saudara, teman-teman di sini. Bisa nggak masuk akal nggak kalau misalnya manusia baru awal-awal nih, baru kejadian nih, belum sampai wahyu, masih awal-awal, bisa nggak? Udah ulang aja.
Gak bener nih Adam sama Hawa. Bikin aja Robi sama Evelyn gitu. Iya, siapa tahu kan gitu, bisa aja kan pemikirannya, ya kan? Karena saya lihat, waduh mantap sekali ini. Jadi saya ngintip dulu, saya pernah lihat ini batiknya Pastor Robi. Oh ternyata sama kayak Pak Gembala sama Bugem juga sama. Itu contoh yang mantap. Tapi jangan sampai batiknya sama. Ada saya dulu di gereja yang lama tuh, dulu saya pelayanan, ada batiknya keren banget, Garuda, nyambung, duduk nih nyambung, yang satu sayap kiri, yang satu sayap kanan, sebelah-sebelahan. Tapi duduknya nggak berduaan. Duduknya di situ, yang satu situ. Garuda kok sebelah dong? Oh sebelahnya di situ. Ada apa ini semalam? Tapi ini mantap, bagus lah. Mau khotbah apa sih gue sebenarnya? Jadi Tuhan menunjukkan komitmennya dari awal sampai saat ini. Tuhan masih menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini saudara masih berjalan dalam kehidupan, saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan komit dalam hidup. Kalau hari ini saudara duduk diam di dekat kaki Tuhan, saudara dengar kabar baik ini, Tuhan mengasihimu. Hubungan engkau dengan Tuhan bukan hubungan sesaat. Tuhan mau hubungan yang sangat intim. Amin. Tapi ini bukan hubungan yang sepihak saja. Kita semua harus lakukan dalam kehidupan. Harus komitmen, harus setia. Maka ada beberapa kata hari ini yang saya mau sharing. Saya pernah sharing, tapi mau sharing lagi hari ini. Ini penting sekali karena banyak orang luar biasa waktu memulai. Kelihatan bahagia waktu start. Tapi gak tahu bagaimana cara menjalani dan sampai mengakhiri. Sampai saya temukan banyak orang yang saya udah gak kuat lagi. Udahlah, whatever will be. Gue sera-sera. Udah mengalir aja. Mengalir aja. Jalanin aja lah. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Tuhan gak mau hidup saudara mengalir saja. Kalau saudara sudah berkomitmen dari awal bangun hubungan itu dengan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang pertama kali komit sama saudara. Maka ingat kasih mula-mula saudara dengan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan menyentuh hati saudara, mengubah hidup saudara, mengajak saudara ke jalan kehidupan ini. Udah siap diberkati? Poin yang pertama kita buka 2 Timotius 2 ayat 4 sampai ke 6. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 sudah di sana. Saya akan bacakan dulu. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati. Saya garis bawahi kata menikmati. Kata yang pertama saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, kita semua waktu menjalani kehidupan ini harus punya tujuan, harus punya mimpi. Amin. Di dalam yang Alkitab yang kita baca, petani tujuannya adalah panen hasil usahanya. Olahragawan tujuannya adalah juara, mahkota. Di zaman itu olahraganya dipimpin oleh budaya Yunani, makanya saudara tahu ada mahkota Yunani kan? Pernah lihat? Pasti pernah. Yang ketiga, prajurit. Tujuannya adalah mengikuti perintah komandannya. Nah, tiga mata pencaharian, 3 pekerjaan yang digambarkan oleh Paulus ini menunjukkan pada kita semua punya tujuan yang pasti. Semua punya goal. Sama dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Saudara punya goal gak? Saudara punya tujuan gak? Kalau gak ada, saya tanya lagi hari ini. Coba jawab sendiri. Semua harus. Prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau saudara tahu tentang prajurit di dalam perjanjian lama, mereka harus benar-benar dengar kata komandannya. Tidak memusingkan dirinya sendiri.
Meskipun mereka udah terluka, tertusuk, mereka harus tetap mengikuti arahan komandan. Olahragawan juga seperti itu. Mereka harus komit dan konsisten. Dan yang sering digambarkan oleh Paulus itu adalah olahraga lari. Biasa maraton ya. Maraton itu 42 km. Pernah di sini maraton? Lari pernah nggak lari? Kayaknya nggak dengar lari. Aduh. Oh sering. Lari dari kenyataan, kalau lari kenyataan mah sering lah, pastilah. Pernah jogging nggak? Pernah ya? Yang pernah jogging pasti tahu joggingnya di mana, tapi di taman jogging, oke. Car Free Day gitu ya. Jogging bawa bantal. Orang jogging bawa bantal. Udah capek duduk di pinggir jalan pakai bantal. Saya kalau lihat di orang-orang jogging kalau Car Free Day gini ya, unik-unik loh. Ini bawa bantal, jogging bawa somai, pakai plastik. Jogging apa itu? Ngomong soal lari itu, di dalam perjanjian lama sering kan digambarkan olahraga itu lari kan. Kata Paulus, aku berlari sedemikian rupa. Saudara harus tahu waktu saudara lari, waktu 1 menit, tadi yang saya katakan, waktu kita mulai itu semua semangat. Saya juga suka mengamatin. Orang yang baru mau mulai jogging, mantap semua dipakai kan. Headband semua, bawa minum, mantap. Tapi 2 menit, gak usah setengah jam bu. 2 menit pertama aja saudara jogging, udah mulai joggingnya santai aja, nggak ada yang lihat kan, ya kan? Ini bukan yang di sini, di sini nggak ada yang jogging soalnya, ya kan? Karena waktu saudara lari, saudara treadmill aja, saudara lari, ada titik di mana saudara nggak akan kuat lagi. Saudara berlari 5 menit, 6 menit, semua badan saudara akan berontak sama saudara. Stop, aku capek, lelah. Sama kayak saudara duduk di dengar firman. Tubuh saudara mau, tapi pikiran saudara tidak, aku ngantuk gitu. Butuh komitmen sampai akhir ya kan? Gitu cara masuknya. Gak apa-apa, karena firman Tuhan katakan gak ada. Ada kan pendeta yang marah, tidur di gereja gitu, dosa. Siapa yang bilang, mana ayat? Nggak ada. Cari. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Tidur di rumah Tuhan dosa, mana ada. Ada juga, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Daripada di rumah nggak bisa tidur, diajakin push rank terus ya. Sampai tengah malam. Di gereja dengar firman Tuhan, dapat ketenangan, bisa tidur. Di dalam tidur tuh, firman Tuhan di dalam tidur, anak-anak Tuhan diberkati. Amin. Jadi tidur itu penting. Tapi jangan tidur terus lah. Ngomong soal mimpi nih, soal tujuan. Enak mimpi tujuan, tapi tanpa komitmen itu cuma mimpi aja. Cuma angan-angan. Seorang prajurit mimpinya itu memenangkan perang. Seorang olahragawan mimpinya dapat mahkota. Seorang petani mimpinya dia bisa panen. Sederhana itu kalau petani. Tapi saudara harus tahu, makanya saya garis bawahi kata menikmati. Dia yang pasti pertama kali menikmati. Karena kalau ngomongin soal petani, saudara pernah bercocok tanam gak? Saya pernah di depan rumah aja paling tanam pohon jeruk nipis. Saya yang pertama menikmati, enak itu. Nanti kalau ke rumah saya bagi. Benar itu semua matang semua, mantap. Saya yang pertama, tapi kalau ngomongin soal bercocok tanam, petani, itu kan bukan sekedar memindahkan benih dari tangan ke tanah aja. Gak semudah itu, gak semudah farming di Mobile Legends ya kan. Yang main pasti ngerti itu. Gak semudah itu. Saudara harus kasih pupuk, ya kan? Siram terus setiap hari. Harus ada komitmen. Kalau hujan saudara harus ngapain? Kalau terlalu panas saudara harus ngapain? Itu kan tidak terjadi dalam waktu 1 malam. Saudara harus sabar kalau ada hama, ada binatang. Saudara harus usir. Saudara harus jaga. Jadi saya hormat sama semua petani. Mereka itu orang yang berkomitmen menjaga apa yang ditanam sampai
Sama kayak kehidupan kita. Apa yang saudara mulai, apa yang saudara tanam, saudara harus komitmen sampai akhir. Banyak orang hebat, luar biasa dalam memulai, tapi tidak luar biasa waktu menjalani dan mengakhiri sampai mengakhiri. Amin. Di dalam pekerjaan, kalau saudara sudah mulai, jangan tinggalkan setengah-setengah. Sampai akhir, selesaikan. Sesulit apapun. Di dalam kehidupan, Tuhan gak pernah janji kehidupan ini gak ada masalah. Tapi Tuhan berjanji kalau kita sampai pada akhirnya, saudara akan terima mahkota kemuliaan. Tuhan gak janji sama Paulus, sama rasul-rasul semuanya, saudara kamu pelayanan semuanya berjalan baik. Aku menyertai engkau, tenang aja, gak akan ada masalah. Hidupmu akan enak, naik Lamborghini. Gak ada. Mereka semua menerima penganiayaan. Tapi yang harus kita lihat adalah komitmennya sampai pada akhir. Bagus, apalagi anak-anak muda harus punya yang namanya mimpi, yang punya yang namanya goal dalam kehidupan. Penting punya cita-cita. Tapi pertanyaannya, komitmen saudara di dalam cita-cita itu seperti apa? Sama seperti dalam hubungan, dalam keintiman. Banyak orang yang hebat, luar biasa. Saya pernah cerita, dulu saya pernah datang ke pesta tuh masih ada dulu namanya Hilton. Sekarang Sultan namanya hotel. Itu pestanya luar biasa loh. Di zaman dulu tahun 2000-an aja udah bermiliar-miliar pestanya. Kenapa tahu nggak saya kenapa sampai detik ini saya sampai detik ini masih ingat pernikahan itu? Karena mereka siapin makanannya ya, makanan pesta di meja itu. Saya cerita aja nih. Makan di meja itu, mantap sekali. Terus saya kan datang sama pendeta makan di situ. So, pendeta senior lagi. Kita diundang, ini jemaat. Mantap. Tamunya juga tamu penting. Yang bikin saya keinget terus tahu nggak apa? Setiap kali dihidangkan makanannya, yang bawa. Mohon maaf nih ya. Itu model-model cewek-cewek cantik. Tapi pakai kostum. Misalnya mau dibawa, disebutin ikan kerapu pakai kostum ikan. Bawa lobster, pakai kostum lobster. Mantap ini lobster. Lobster yang ini apa yang itu, Pak? Itu pernikahannya luar biasa. Undang artisnya, penyanyinya aja waktu itu kalau nggak salah artis tuh nyanyi loh di weddingnya. Luar biasa. Tapi waktu setelah berapa lama, setahun saya ketemu lagi di gereja. Sendiri. Halo Bu, apa kabar? Gimana? Langsung saya disikut sama pendeta senior. Jangan. Kenapa? Udah selesai. Apanya yang selesai? Apa yang selesai? Udah cerai. Waduh, Yesus. Saya kalau lihat dia, saya masih kebayang-bayang itu lobster. Dia udah selesai. Halo? Banyak orang. Sekarang apalagi ya sampai foto-foto pre-wedding ke Paris gitu. Ke luar negeri, mantap, di post. Ngapain jauh-jauh di Sumarekon situ ada tuh. Terbalik tapi itu. Paling mahal-mahal, bukan bagaimana kita memulai yang penting. Halo? Sama seperti waktu kita awal-awal, saya ingat nih lagu ini, ada lagu Tuhan ini. Itu saya lagi sendiri di kamar, lagi bokeh. Tahu bokeh? Bahasa Ibrani itu. Itu artinya waktu saudara colok ATM-nya minta maaf sama saudara. Maaf ya. Jangan sering-sering colok ya katanya gitu. Pernah nggak saya sampai kayak gitu? Sampai maaf ya. Itu dulu benar-benar perjuangan waktu itu. Hari Senin Indomie, Selasa Indomie, Rabu, Kamis sampai hari Minggu mau pelayanan muka udah kayak Indomie tuh. Tapi Indomie itu mantap lah. Saya hormat siapapun yang ciptakan, saya doakan supaya dia bertobat dan masuk surga. Kita ketemu di surga, itu mantap kan barang itu. Itu luar biasa sampai ke luar negeri itu the best meat in the world. Kok ngomongin Indomie nih? Saudara harus ingat waktu saya mula-mula nggak apa-apa, itu anak baik. Saya nggak terganggu.
Terus saya terganggu kalau bapaknya gitu. Kan bapaknya pergi, gak apa-apa jangan pergi dong. Gak apa-apa, oh mau nyusu itu masih gitu. Apa tadi saya gitu? Saya ingat lagu ini, Tuhan inilah yang, itu benar-benar gak punya uang, gak bokeh pun, kalau dekat dengan Tuhan itu rasanya beda. Amin. Justru saya menemukan banyak orang yang punya kesaksian seperti itu. Justru di saat lagi di bawah, di saat lembah kekelaman, ada kesaksian yang luar biasa. Ada kesaksian tentang kedekatan, keintiman. Jadi kalau saudara sekarang lagi di bawah, bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan mau lebih dekat lagi dengan saudara. Waduh, berarti Tuhan maunya saya bokeh dong? Enggak. Tuhan maunya saya dalam masalah dong? Enggak. Tuhan itu adalah Bapamu yang baik. Amin. Sekomit itu Tuhan sama saudara. Tapi saya nggak ada di dalam keadaan seperti itu terus menerus. Tuhan mau kita ingat hubungan kita awal-awal. Sama seperti di dalam pernikahan, dalam hubungan. Ingat waktu pertama kali dia katakan I love you. Masih ingat? Pak Budi masih ingat? Oh bukan ya? Gak ada I love you dulu ya? Oh ini ya Pak. Ingat. Langsung Pak. Waduh. Saya sampai tidak bisa berkata-kata guys. Kembali diingatkan lagi. Amin. Komitmen saudara di awal saat saudara memulainya. Amin. Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan yang biasa dan sesaat. Dia mau tinggal di dalam engkau tinggal di dalam dia. Amin. Itu yang pertama, mimpi, dream. Semua harus punya cita-cita, tujuan harus punya. Tapi tanpa yang namanya komitmen, semua hanya mimpi belaka. Amin. Waktu menjalaninya sampai pada proses menikmati hasilnya tidaklah mudah. Tidak ada janji semuanya mudah. Tapi kalau saudara komit, saudara setia, saudara sendiri yang menikmati hasilnya. Amin. Yang pertama. Yang kedua, buka Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kita akan baca beberapa ayat hari ini. Karena kan minggu lalu firmannya kan bagaimana intim dengan Tuhan kan baca firman ya kan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kata yang kedua adalah motivasi. Adalah niat. Di dalam kehidupan ini mau ngomongin soal keberhasilan, ngomongin soal keintiman, ngomongin soal apa yang kita capai, semua dimulai dengan niat. Semua dimulai dengan motivasi. Saya mau katakan, tanpa yang namanya komitmen ataupun kesetiaan, ujung-ujungnya cuman alasan. Ini ayatnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Orang ini gak disebutkan siapa ya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Niatnya, motivasinya luar biasa. Saya mau komit ikut Tuhan, ikut engkau kemanapun engkau pergi. Next. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain. Jadi ada orang datang ngomong sama dia mau ikut Yesus, dijawab gak ada rumah intinya gitu kan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ada orang lain. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi, datang yang lain lagi, bukan yang ini. Ada 3 orang berarti. Berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan
keluargaku. Ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau sampaikan di sini Allah tidak pernah kontradiktif dalam pengajarannya. Tuhan katakan hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia saudaramu. Tapi kenapa waktu kita baca ini ada orang yang mau menguburkan orang tuanya gak boleh, ada orang yang mau pamitan sama keluarganya gak boleh. Di sini konteksnya Tuhan lagi ngomongin soal bagaimana motivasi saudara, niat saudara, bagaimana saudara memulai itu bagus, hebat. Tapi kalau tanpa komitmen, ujung-ujungnya cuman alasan. Karena kita semua adalah profesor, doktor, karburator kotor, semuanya pokoknya dalam hal membuat alasan. Makanya kalau saya bekerja, saya ketemu orang, dia bilang, kok kan saya panggil kok kalau kerja. Nah, saya udah kongko juga ya, udah tua ya, nggak bisa nih, coba dulu lah. Udah coba lagi. Udah coba lagi, sekali lagi. Tapi nggak bisa. Sampai orangnya nggak jawab apa-apa. Tapi ujung-ujungnya bisa tuh. Karena kita semua ini hebat dalam membuat alasan. Dari kecil aja kita udah hebat. Ucok tuh dari Medan baru pulang sekolah jam 10. Opungnya tanya, Ucok, kau jam 10 sudah pulang? Iya malas Opung. Bagaimana kau pulang? Izin sama guru, dikasih. Hebat pula kau, katanya. Bisa izin. Ya sudahlah, sudah pulang. Tiba-tiba jam 11 gurunya datang. Shalom. Guru Kristen. Ucok. Waduh. Opung bilang, Cok sini. Itu Bu Guru datang. Bu Guru datang lagi Opung, gimana ya? Cepat kau sembunyi, nanti Opung kasih tahu. Kau tadi izin sakit kan? Kau sembunyi, kau di kamar. Opung kasih tahu. Jangan Opung, katanya. Opung yang sembunyi. Kenapa Ucok? Karena tadi Ucok izin pulang, Opung meninggal. Kurang ajar. Kecil-kecil. Dari kecil kita semua sudah jago dalam membuat alasan. Saya bisa sampaikan berjuta-juta alasan. Amin. Stop jadi orang-orang yang bikin-bikin alasan. Tuhan mau kita orang yang komit. Punya niat, punya motivasi. Itu penting. Harus. Ikut Yesus, mereka semua mau. Tapi kalau ujung-ujungnya alasan, Yesus berkata kepada dia, buat apa? Karena orang yang mau menguburkan ayahnya itu pasti akan dapat warisan menurut budaya Yahudi. Orang yang mau berpamitan dengan keluarganya, ujung-ujungnya juga mau minta bagian dulu. Ujung-ujungnya jadi alasan. Tuhan tahu itu. Sekali lagi, Tuhan tahu kedalaman hati kita. Saudara bisa buat alasan kepada saya, kepada Pak Gembala. Tapi saudara gak bisa buat alasan kepada Tuhan. Karena dia punya berbagai alasan juga untuk mengasihi saudara. Amin. Dia yang terlebih dahulu komit sama saudara. Motivasinya, niatnya dari awal. Harusnya, tadi saya udah katakan, harusnya dia bisa stop aja penciptaan ini. Tapi dia komit. Sampai dia rancangkan jalan keselamatan buat saudara. Sampai dia rancangkan keselamatan hidup kekal setelah kematian kita. Hidup kekal di surga buat kita. Kenapa Tuhan jadi manusia? Supaya hari ini saudara tahu, di surga situ ada yang duduk. Manusia, anak manusia. Namanya Yesus. Dan dia Allah, dia Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa sama-sama dengan Tuhan. Tapi jangan cepat-cepat, amin. Saudara menikmati dulu hidup di bumi seperti di surga. Lalu ya, yang ketiga, yang terakhir, janji. Janji adalah perkataan yang disampaikan untuk mengikat. Perjanjian, kalau pernikahan dikatakan perjanjian pernikahan. Dalam bahasa Inggrisnya komitmen. Sekarang saya katakan lagi,
Di luar sana komitmen itu cuma segala kata-kata aja. Saya sering ke Eropa dan mereka kehidupannya itu bebas. Bahkan saya bertemu beberapa teman-teman saya yang bekerja di sana, saya sering ngobrol. Mereka itu bahasa Belandanya itu samenleven, hidup bersama, tapi tidak menikah. Terus saya kan dia tanya, lu kerjanya apa? Saya khotbah kalau di Jakarta. Apa itu? Pendeta. Preaching. Oh oke. Oh jadi lu Kristen gini ngomong. Dia tahu zaman sebagainya. Tapi mereka sharing sama saya. Saya tanya, kenapa enggak menikah aja? Udah sama-sama lama kan? Ya buat apa katanya? Sama aja. It's just the paper katanya. Cuman selembar kertas. Saya berpikir di dalam hati dan pikiran saya, kalau cuman selembar kertas kenapa enggak kamu lakukan? Halo? Kan sesimpel itu. Karena banyak orang di luar sana tidak mau benar-benar terikat. Hati-hati. Ini penting. Apalagi buat anak-anak muda. Pastikan dulu, kan? Kembali lagi ke zaman dulu, orang tua itu memang harus didengar. Benar, saya udah tua baru saya sadar. Saudara jangan terlambat. Harus pastikan dulu. Bobot, bebet, bibitnya ya. Semuanya. Jangan ada Alkitab firman Tuhan katakan berjalankah dua orang? Jika kalau tidak sepakat itu artinya tidak ada perjanjian, tidak ada komitmen. Hati-hati yang backstreet tuh, backstreet di balik jalan tuh. Hati-hati. Saya sharing juga di anak-anak muda di youth. Jangan mau, apalagi khususnya yang cewek. Kalian yang rugi. Minta komitmen. Ya kan? Dan jaga komitmen itu, janji itu sampai pernikahan, sampai waktu menikah. Jangan cuma pacaran dari Priok ke Bogor pergi. Ceweknya di Bogor, dia tinggalnya di Priok, ada tuh. Sayang aku lapar. Jam 8 lapar, jam 8. Baru makan jam 7. Aku mau bubur, katanya. Di Bogor enggak ada bubur lagi. Ya udah pergi tuh, pacaran tuh. Mantap tuh. Dari Priok ke Bogor, jauh banget itu. 1 jam 40 menit ya kan? Dibawain itu waktu pacaran. Waktu menikah jam 8. Pak lapar, terus kenapa ya? Saudara ingat janji itu. Saudara, saya mau sampaikan ngomongin soal perjanjian ini. Kalau saudara mau masuk, anak-anak muda, saudara mau masuk ke dalam yang namanya keintiman, saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Pasti menghasilkan. Tadi Adam dan Hawa yada komit menghasilkan keturunan. Dan waktu Tuhan perintahnya beda. Waktu Adam sendiri, Adam itu cuman berkuasa atas Taman Eden. Tapi waktu ada Hawa dan dia sampai mengandung dan melahirkan, berkuasalah atas seluruh bumi, seluruh binatang-binatang. Kuasanya beda, berkatnya beda. Saudara tanya yang sudah menikah, berkatnya, kuasanya pasti beda, hikmatnya juga beda. Dulu waktu saya belum menikah, saya khotbah, saya selalu dengar kata hamba Tuhan yang lebih senior, menikah cepat kamu akan ngerti. Kamu akan lebih mudah menjelaskan tentang keintiman dengan Tuhan. Saudara, engkau akan lebih mudah menjawab. Dan itu benar. Karena kalau saudara mau sampai ke intim, saudara yakin mau sampai ke titik intim. Karena kalau udah sampai ke titik intim, semuanya tuh terbuka. Semuanya jelas. Semuanya clear. Gak ada malu-malu lagi. Tanya yang udah menikah, betul? Kalau dulu waktu pacaran, makan bakso itu sambil tiup. Tiupnya pakai nada ya kan? Tapi kalau udah menikah, kabur. Iya kan? Kalau dulu sakit perut, mau buang gas, mohon maaf ya, ditahan itu. Kalau lagi pacaran, lagi nongkrong di kafe sama pacar, ditahan itu sampai pulang ke rumah. Aduh, sakit perut mules, harus minum obat. Kalau udah menikah, udah Yesus. Masuk mobil, brut gitu. Ini bukan saya ya, istri saya nonton loh. Bukan istri saya.
Semuanya terbuka loh. Semuanya saudara akan tahu. Makanya kalau saudara tanya firman Tuhan sama saya, ada yang sering banget tanya hari-hari ini. Saya ada tetangga yang nanti dia akan saya doakan. Dia lagi ngobrol-ngobrol sama saya, dia mau join ke. Terus semua orang pasti yang ngobrol sama saya ngomongin soal teologi pasti bertanya ini. Menurut lo perpuluhan itu gimana? Nah, saya mau jawab. Boleh nggak Pak Gembala saya jawab? Ini kan tugas Pak Gembala sebenarnya. Bagaimana menjawabnya? Kan jarang juga ya Pak Gembala membahas ini. Saya sering banget. Terus saya suka ngobrol konseling sama orang tuh. Saya kan ngomongnya santai. Lu mau gue jawab? Tapi gue mau tanya sama lu tanya nggak sama pendeta lain? Ada sih tanya juga. Terus lu ngapain tanya gue? Lu mau bikin gue berantem sama dia? Kalau mau tanya dia dengerin gitu. Kalau ngomong-ngomong soal perpuluhan secara teologi, itu ada semua ayatnya, perjanjian baru. Tapi bagaimana prakteknya itu masing-masing. Tapi saya nggak bisa menjawab secara itu tugas penggembalaan. Pak Gembala yang menjawab pribadi per pribadi. Nanti pasti banyak chatnya. Tapi saya jawabnya sederhana. Setelah saya menikah saya sadar ini, saya tahu ini. Saya punya anak namanya Keko. Baru tumbuh gigi. Sekarang dia suka makan roti sama stroberi. Saya jawabnya gini aja. Keko hari ini beliin roti. Suka banget makan sama stroberi. Stroberi lah kita ngomong stroberi. Saya pernah beliin dia stroberi yang mahal banget itu yang dari Korea warna putih. Terus saya, ini suka nih, ini request istri saya. Waktu saya bayar, darah Yesus. Ini stroberi apa Tuhan? Saya mau nggak jadi, udah ngantri lagi, udah panjang di belakang. Oh Tuhan, ya sudahlah. Sekali sampai Tuhan datang kedua kali baru saya beli lagi. Itu benar-benar mahal banget, saya nggak mau sebutin di sini. Yang putih, Google aja sendiri, putih itu dari Korea. Itu dia saya beliin kan buat kasih. Enak gak? Enak. Kalau anak bayi kan bilang enak gitu kan ya. Enak. Kalau saya dia makan roti juga enak gak? Enak. Terus saya cuman, Kiko bagi dong. Boleh nggak papi bagi? Nanti kalau ketemu pasti dia gitu. Boleh nggak bagi mungkin? Apakah saya marah? Tapi ada saatnya, please dong bagi. Akhirnya dia, ini. Dia kasih. Senang gak saya? Senang banget. Bukan soal apa yang dia kasih ke saya. Karena apa yang saya kasih ke dia itu, yang dia makan itu ya dari saya kan. Saya yang beli. Saya yang dapatkan, saya yang kasih. Sama waktu saudara memberi, kalau Tuhan suruh beri. Tuhan bukan minta uang saudara, bukan minta harta saudara, karena dia punya semuanya. Halo, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mohon maaf nih, underestimate kekayaannya Tuhan. Halo, Tuhan bisa ubah batu untuk menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi ini tentang relationship, hubungan. Waktu dia kasih ke saya, wah, bagus, saya mengajarkan dia mau memberi juga. Saya senang. Tapi kalau dia nggak kasih juga nggak apa-apa. Namanya juga anak kecil. Kalau saudara nggak ngasih juga Tuhan jawab nggak apa-apa. Namanya juga, kan saya ngomong ya. 3 kata ini di dalam kehidupan saudara pasti sering akan jumpai. Di dalam keintiman, dalam keluarga juga saudara akan jumpai. Yang pertama tadi, mimpi, dream, cita-cita, tujuan, motivasi dan janji. Di dalam keintiman akan selalu ada. Tapi semuanya itu tanpa yang namanya komitmen dan kesetiaan. Semua hanya kata-kata yang bagus. Saudara mau intim dengan Tuhan, komit dan setia. Saya minta pemain musik dan WL maju, saya akan tutup dengan kesimpulan ini. Buka di Matius 25 ayat 24 sampai ke 30. Kalau saudara katakan sama saya hari ini, saya udah komitmen sama Tuhan. Saya udah setia. Saya udah komitmen sama pernikahan saya. Saya udah setia sama pernikahan saya.
saya udah bertahan, saya udah jalanin. Kita lihat firman Tuhan, apakah itu cukup? Matius 25 ayat 24 sampai 30. Ayat 24 sudah di sana, saya akan bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka kata tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri. Kalau saudara tahu perumpamaan ini, ada seorang tuan yang jahat, pengusaha. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya, carangnya. Dan Bapakku adalah pengusahanya. Kalau ngomongin soal pengusaha, sini banyak pengusaha maunya untung apa buntung? Untung. Sini ada 3 hamba. Yang pertama menerima 5 talenta, pernah dengar ini? Yang kedua menerima 2, yang terakhir menerima 1. Yang 5, karena dia tahu tuannya itu pengusaha. Namanya pengusaha pasti gitu. Kalau dia pengusaha bilang, enggak lah, gue gak ambil untung, itu bohong. Pengusaha maunya untung dan maunya jualan. Saya jadi dengar cerita. Lagi kayak gini mau cerita lucu. Semua yang matanya sipit itu biasanya pengusaha ya. Tapi sekarang ada yang kongko tuh, dia pengusaha sampai meninggal, akhirnya dihadang di depan pintu. Malaikat tanya, "Engkau, lu mau ke surga apa neraka?" Wah, bebas lah gua mah. Gue juga bertobatnya baru terakhir. Udah, gue tanya aja malaikat, ini gue tanya. Gue tanya, orang banyakan di surga apa di neraka? Ya udah gak usah dijawab kok, pasti banyakan di neraka. Ya udah, gue ke neraka aja deh. Malaikatnya bingung, kenapa kok orang mau ke surga? Iya, yang mau buka toko lagi gitu ya. Ngapain gue di surga sepi? Cari yang rame. Semua pengusaha maunya cuan, untung. Yang 5 dapat 5. Hebat. Masuklah ke kebahagiaan Tuhan, pesta Tuhan. Yang punya 2 menghasilkan 2 lagi. Masuk lagi. Yang 1, karena dia takut, dia simpan, dia pendam baik-baik. Apa yang terjadi dalam hidupnya akhirnya? Dia dilemparkan ke kertak. Kalau ngomongin soal setia, soal komitmen, saya catat di sini. Kalau pakai ngomong konsep persisten dan konsisten, dia tidak ganti bos, dia nggak pergi, dia setia, dia tetap di situ. Yang kedua, dia tidak curi, dia tidak korupsi, tetap 1. Yang ketiga, dia jaga dengan baik, dia kubur kan, dia simpan dengan baik. Orang yang komitmen, orang yang setia kepada Tuhan, saya catat di sini, harus ada aktif dan inisiatif. Iman tanpa perbuatan hakikatnya saudara tahu. Saya tambahkan 1, harus produktif. Saudara setia sih, konstan sih, gitu-gitu aja jalanin aja. Bangun pagi, setia kayak biasa, masak buat suami, antar anak sekolah, konstan gak berubah, tetap sama seperti Yesus tidak berubah.
sampai sekarang, sampai selama-lamanya saudara juga tidak berubah. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Adakah usahamu untuk memperindah lagi rumah tanggamu? Halo? Saya berdoa kita semua benar-benar ngerti. Bukan hanya sekedar konsen, bukan sekedar jalanin aja, bukan sekedar lurus-lurus aja. Sama dalam pekerjaan, saudara harus produktif, saudara harus mau lebih. Sama dalam hal pelayanan, melayani. Saya berdoa saudara diberkati, saudara merubah cara berpikir saudara. Saudara berpikir hari ini saya sudah komit, saya sudah setia, tapi tetap sama aja, perlu saudara bertanya-tanya dalam hati saudara, inikah yang Tuhan mau? Apakah Tuhan mau saya begini-begini aja? Apakah Tuhan mau pernikahan saya gini-gini? Yang penting bertahan aja. Halo? Saya berdoa buat saudara, Tuhan mau hubungan yang lebih lagi dengan saudara. Tuhan juga mau saudara lebih lagi dalam karya, dalam pekerjaan saudara. Tuhan juga mau di dalam pernikahan saudara lebih bahagia lagi, lebih intim lagi. Ingat, pertama kali Tuhan menyentuh hatimu,